tes 1 2. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam Pancasila. Halo, hai, welcome to Muda Mudi Abis Podcast bersama aku, Nadia Aprilia, sebagai host di Muda Mudi Abis Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai peran pelajar dalam demokrasi dan juga pemilu. Dan juga kita akan membicarakan mengenai cara mencegah pelajar untuk tidak golput pada saat pemilu. Nah, pada kali ini aku nggak akan sendirian nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman-teman kita dari SMA Negeri 57 Jakarta. Please welcome. Halo guys. Oke, ini kita enaknya kenalan dulu kali ya. Boleh nih, dari sini dulu nih, dari narasumber kita yang paling cantik nih. Halo guys, perkenalkan nama gue Revina Azara, terus dipanggil Revina. Gue dari kelas 10D dan umur gue 16 tahun. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Samuel. Saya dari kelas 10D. Umur saya 17 tahun. Oke. Halo guys, nama gua Arif Putra Yusdira dari kelas 10D. Umur gue 15 tahun. Oke, kalau boleh tahu nih, akhir-akhir ini kalian lagi sibuk ngapain aja sih? Apa sih kesibukannya? Kalau dari Revina, kesibukannya apa? Gue sih sibuk les, kerja kelompok, terus sama eskul. Aduh, habis ya, habis. Nah, kalau Samuel nih, kesibukannya apa nih? Kalau saya sih kesibukannya sehari-hari tidur, makan, sholat, lain. Tidur makan ya, oke. Kalau Arif kesibukannya apa nih? Kalau gua sih ya belajar gitu, main game, terus kayak kan sekarang bentar lagi kan 17-an Iya. ya kan. Nah, masih latihan buat itu. Berarti ikut paskib ya? Capek nggak sih ikut paskib tuh? Capek nggak capek sih ya, capek. Terus kan bentar lagi 17, karena bentar lagi 17 kan kayaknya tiap hari itu 17 kan cuma 1 tahun dalam 1 hari. Sekali ya, gitu deh. Nah, sekali itu kan dalam 1 hari itu pasti cuma tampil sekali kan. Kalau sekali tampil harus berhasil. Ya serius ya. Galak nggak sih kalau nggak suka tuh? Aduh, galak sih ya, lumayan. Tapi ada kalau walaupun galak tuh kita tuh tetap disayang. Tegas ya. Ya, tegas. Kalau Samuel nih ikut sekolah apa nih? Eksekusi sekolah sih, Sekolah. Sekolah tuh apain sih? kayak naik gunung gitu. Jatuh dong kalau Enggak ya. naik-naik. Capek nggak sih sekolah? Agak sih, dibilang tapi sih lumayan, tapi kayak biar cari pengalaman dikit. Berarti Samuel nih anak gunung habis ya. Iya. Kalau Revina nih sekolah apa? Kalau gue sih ikut eskul IT. IT. IT tuh ngapain aja sih? IT itu kayak belajar tentang editing, poster, terus mengenai komputer-komputer lainnya gitu kayak PS Word. Susah nggak sih kayak gitu? Awalnya sih susah sih, tapi pas udah diajarin jadi gak gampang. Oke. Tapi pelatihnya tuh galak atau fun gitu? Enggak sih, pelatihnya baik banget, seru banget. Jadi tertarik untuk IT nih. Nah, kita kan lagi project nih kita nih. Menurut kalian tuh project tuh capek kah atau seru kah atau boring kah gimana nih? Kalau Revina sendiri. Menurut gue sih capek, seru juga sih, jadi kayak banyak waktu kosongnya. Ya. Kalau Samuel Asik sih, asik. asiknya gimana tuh? Asik itu kayak bisa bercerita, kayak cerita tentang inilah demokrasi apa. Oh, jadi bisa belajar public speaking ya. Nah, kalau Arif nih Gue sih capek ya, karena ya project ya kan. Terus kalau ada pasti ada serunya sih. Terus ya biasa gitu serunya. seru ya pokoknya ya. Nah,
akhir-akhir ini kan lagi rame nih mengenai pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 nanti. Pas banget nih topik kita kali ini kan tentang peran pelajar dalam demokrasi dan cara mencegah pelajar agar tidak golput pada saat pemilu. Sebelum masuk ke topik peran pelajar dalam demokrasi, aku mau tahu dulu dong definisi dari demokrasi itu sendiri. Menurut kalian pribadi tuh gimana sih? Kalau menurut gue sih demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan pentingnya itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kalau menurut Samuel? Kalau menurut saya sih demokrasi itu pemerintahan yang mengendapkan rakyatnya. Oke, baik. Kalau menurut Arif? Kalau menurut gue sih demokrasi itu sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya itu ikut serta tuh memerintah dengan paparan wakil-wakilnya. Oke, cakep. Oke, baik. Selanjutnya, menurut kalian seberapa penting sih nih peran-peran pelajar kayak kita-kita ini tuh dalam pemilu dan juga demokrasi? Boleh deh dari Arif dulu. Kalau menurut gue sih penting ya, karena kita sebagai pelajar kan perlu banget tuh belajar lagi tentang kegiatan politik. Iya. Nah, gue harap agar para pelajar tuh bisa berperan aktif dalam kegiatan politik dan demokrasi. Nah, cakep tuh jawabannya. Nah, kalau menurut Revina tuh seberapa penting sih peran pelajar kayak kita dalam demokrasi? Kalau menurut gue sih penting ya, soalnya kan kita belajar Pancasila juga yang harus bisa berpikir kritis. Kita juga bisa ikut berkontribusi untuk menyalurkan ide atau gagasan kepada pemangku kepentingan dan kerjasama dalam pemerintahan publik. Nah, ya setuju sih. Apalagi kita kan pelajar Pancasila nih ya, harus banget ya namanya berpikir kritis gitu. Jadi kita bisa ikut kontribusi untuk menyalurkan ide atau gagasan dan bekerja sama dengan penyelenggara pemilu. Nah, oke, selanjutnya kalau menurut Samuel sendiri gimana nih? Apalagi Samuel udah 17 tahun ya? Berarti tahun depan udah bisa ikut pemilu dong ya? Nah, gimana tuh menurut kamu? Menurut aku peran pelajar dalam demokrasi dan pemilu itu penting karena kita bisa ikut mengawasi dan kalau yang sudah cukup umur seperti aku bisa menjadi peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Oke, berarti menurut kalian semua nih peran pelajar dalam demokrasi dan pemilu ini penting ya. Nah, setuju sih aku. Apalagi kita ini kan Gen Z ya, Gen Z habis. Kita harus mampu menebar energi positif di masa pemilu seperti sekarang ini dan juga harus menanamkan rasa demokrasi yang kuat di era sekarang. Kalian pernah dengar nggak tentang golongan putih atau golput? Gue pernah. Nah, menurut kalian tuh orang-orang yang golput tuh gimana sih? Kalau menurut gue pribadi sih ya kita cegah deh biar nggak jadi golput itu, karena kalau angka golput naik otomatis bisa menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas masyarakat terhadap calon terpilih. Nah, akibatnya pemerintah daerah tuh nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Oke, nah betul tuh kalau misalkan angka golputnya tuh meningkat, jadinya pemerintah daerah tuh nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik ya, karena rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Jadi buat kalian nih jangan sampai ada yang golput-golput ya. Nah, kalau menurut Samuel nih, orang-orang yang golput tuh gimana sih? Menurut gue pastinya harus ada kesadaran dari diri sendiri, dari diri masyarakat sebagai pemilih bahwa setiap suara sangat berperan untuk menegakkan negara demokrasi dan melakukan penelitian sebelum memilih untuk menghindari kecewaan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Oke, kalau menurut Revina gimana tuh? Kalau menurut gue sih perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, tapi aku agak heran sih, kok bisa ya ada orang-orang yang golput kayak gitu? Padahal kan ikut andil dalam pemilu tuh penting banget nggak sih untuk masa depan negara kita juga? Nah, gue mau cerita nih, kebetulan tuh tahun 2020 kemarin ada tetangga gue yang golput gitu, dia nggak milih. Ya. Alasannya tuh dia pas gue tanya, karena dia nggak percaya sama partai politiknya, sama pemimpinnya juga. Oh, berarti orang-orang yang golput tuh biasanya tuh karena dia tuh nggak percaya sama partai politik pemimpinnya itu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin, emangnya tipe pemimpin ideal kalian yang bisa dipercaya tuh gimana sih? Kalau tipe pemimpin ideal gua sih yang pastinya harus bertanggung jawab tuh, terus rela berkorban dan bisa menjadi inspirasi bagi rakyatnya. Iya.
Kalau tipe pemimpin ideal Revina sendiri gimana tuh? Kalau tipe pemimpin ideal gue tuh kayak yang lebih peka terhadap permasalahan sekitar, komunikatif terhadap masyarakat, bersikap adil, terus memberikan saran. Nah, kalau Samuel? Gue sama sih kayak Revina, gue suka pemimpin yang lebih komunikatif sama rakyatnya dan juga pemimpin yang berwibawa dan bersikap adil. Oh, jadi iya sih tipe pemimpin ideal kalian tuh yang adil, yang komunikatif sama rakyat dan juga pastinya jujur ya. Nah, nih kita dari tadi ngobrol-ngobrol haus gak sih? Haus. Nah, nih kita nih ada yang seger-seger nih di depan nih, ada Ultra Milk Coklat. Nih kebetulan nih coklat tuh rasa kesukaan aku. Oh, boleh nih kita minum dulu deh. Oh, Yuk, terima kasih ya. Biar gak haus ya dari tadi ngobrol. Aduh, Makasih ya, Nak. Iya. Manis ya. Segar ya jadinya ya. Coklatnya enak sih rasa coklatnya. Coklatnya tuh nyoklat banget ya sih. Oke, kita lanjut nih ya. Anyway, kalian udah pada tahu belum tentang tata cara coblosnya? Ada yang tahu nggak? Saya tahu nih. Boleh tuh dijelasin Samuel nih, biar teman-teman yang belum paham biar bisa paham juga nih. Oke. Oke, jadi pertama-tama yang pasti harus cukup umur dulu biar bisa nyoblos. Terus setelah datang ke TPS tulis nama di daftar hadir yang sudah disediain. Ambil surat suara, masuk ke bilik suara, coblos surat suara pakai alat yang disediakan. Lipat surat suara pakai alat yang disediakan. Terus Setelah itu dilipat terus masukin ke kotak suara ya? ya, Terus caranya gimana tuh? celupkan jari Anda ke tinta yang telah disiapkan. Oke, wah ini kayaknya Samuel udah siap buat coblos ya. Nah sekarang nih aku udah tahu nih tata cara coblos berarti tuh yang pasti kita udah harus cukup umur dulu ya kan. Terus datang ke TPS, isi daftar hadir, ambil surat suara, masuk ke bilik suara, coblos pakai alat yang disediain, lipat dan masukkan ke kotak suara dan juga yang terakhir itu celupkan itu ya tintanya juga. Oke. Berarti Samuel nih udah bisa nyoblos ya tahun depan ya. Samuel ada kekhawatiran nggak bakal salah pilih pemimpin nanti itu? Wah, kalau saya kayaknya nggak khawatir sih, udah yakin nih sama pilihan saya. Berarti udah mantap banget dong ya. Tapi ada khawatir nggak tentang berita-berita hoax yang beredar sekarang nih? Karena kan akhir-akhir ini aku beberapa kali ngeliat tuh berita hoax tentang pemilu gitu. Nah, jujur sih, kalau itu sih saya cukup khawatir ya. Oh, tenang aja Samuel, gak usah khawatir. Nih, gue kasih tahu ya, biar kita tuh nggak mudah kejebak sama berita-berita Boleh hoax tuh. tuh. Yang pertama, kita tuh jangan mudah terpengaruh dan berhati-hati dengan judul berita yang mengandung sifat provokatif. Ya. Yang kedua, kita harus teliti dan cermati dengan judul berita, dengan alamat situs dan dari berita yang kita dapat. Yang ketiga, kita harus hati-hati tuh sama video atau foto yang beredar. Jangan asal percaya dan menyebarkan berita yang kita belum cek asliannya. Nah, betul Arif. Kita jadi nggak boleh main asal percaya aja ya sama berita-berita yang baru kita dapat tuh. Apalagi tuh dari sumbernya tuh yang nggak jelas kan biasanya banyak ya kayak gitu ya. Itu jangan main asal disebarin. Nah ini tuh buat teman-teman juga kalau misalkan ada berita-berita yang baru dapat tuh jangan main langsung disebarin aja. Jadi kita cek dulu nih keasliannya nih. Oke deh, terima kasih banyak ya atas waktu kalian. Kita udah bahas banyak nih, mulai dari tentang demokrasi, peran pelajar dalam pemilu dan juga demokrasi, cara mencegah pelajar agar tidak golput, tipe pemimpin ideal, sampai tata cara nyoblos dan juga cara mencegah berita hoax nih ya. Nah, oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iklan buka dulu Sangat penting
karena itu bisa ikut mengawasi dan karena Bohong. Yang bener. Hah? Ah, ulang deh. Mati dulu. Mati dong. 2, 3. Assalamualaikum. Mamang. Diam terus pengendalian ekspresi. Ketawa. pakai ketawa Gue dari kelas 10D, umur gue 16 tahun. Ulang deh itu.